Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dalam anatomi fisiologi pencernaan, hal objektif yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Kedua, kita membahas tentang komponen alat pencernaan dan yang terjadi di tiap komponen. Kemudian, kita bahas peran dari hati, kandung empedu, dan pankreas dalam sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, terjadi beberapa tahap proses. Yang pertama adalah menerima makanan. Kemudian, makanan akan dicerna, dilanjutkan dengan diserap makanan tersebut. Sisa-sisa penyerapan akan dikeluarkan dalam bentuk sisa-sisa makanan. Keempat proses tadi melalui organ sebagai berikut. Yang pertama, secara urutan adalah mulut sebagai organ yang menerima makanan. Kemudian, makanan diteruskan ke esofagus dan mulai mengalami proses pencernaan dari sejak mulut, esofagus, kemudian lambung. Setelah makanan dicerna, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Di sana mulai terjadi proses penyerapan makanan. Setelah makanan yang diserap tadi, maka sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan dilanjutkan ke usus besar. Dalam usus besar terjadi proses pembusukan, kemudian akan dikeluarkan sisa makanan tadi melalui rektum dan anus. Dalam ilustrasi sebagai berikut, kita lihat susunan dari alat-alat pencernaan. Pada mulut sudah terjadi proses pencernaan makanan, baik secara kimiawi maupun mekanik. Kita lihat dari mulut ada beberapa kelenjar, yaitu kelenjar parotis, sublingual, submandibular, kemudian lanjut ke esofagus. Dari esofagus masuk ke dalam lambung. Kita lihat ada gambar lambung di situ. Lambung dikelilingi oleh hati dan pankreas. Kemudian dari lambung akan ke usus halus. Dan setelah usus halus, usus besar, lanjut ke rektum dan anus. Dari gambar tersebut kita bisa lihat urutan-urutan dari organ pencernaan. Dalam ayat Al-Quran, di sini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah berfirman, telah kami tundukkan segala sesuatu di atas bumi untuk manusia. Dalam kaidah usul, hukum asal benda adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik atau thayyib, dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Dalam sistem pencernaan terdapat kontrol lapar. Pusat lapar berada di otak, yaitu di area hipotalamus sebelah lateral. Pusat lapar tadi mendapat input atau informasi dari kontraksi lambung, turunnya kadar zat gizi dalam darah, terjadinya perubahan hormon yang mengatur metabolisme, serta ada
emosi, atau sistem limbik. Juga, pada pusat lapar mendapat informasi kenyang melalui hipotalamus bagian nukleus ventromedialis yang dipengaruhi oleh emosi dan kebiasaan. Kita menginjak di rongga mulut. Dalam ilustrasi nampak bahwa ada rongga mulut. Di sana terjadi mekanisme pencernaan secara mekanis dan kimia. Secara mekanis, dalam rongga mulut, sistem pencernaan tadi, makanan mulai dicerna dengan gigi dan lidah. Secara kimiawi, terdapat beberapa kelenjar yang ada di rongga mulut. Kelenjar ludah melalui kelenjar parotis, sublingualis, submandibularis, serta ada enzim petialin. Terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa. Dalam rongga mulut terdapat faring, yaitu merupakan jalan masuk dari bolus atau makanan ke esofagus. Setelah mulut, organ berikutnya adalah esofagus. Pada esofagus terjadi gerak peristaltik, yaitu kontraksi otot yang memanjang dan sirkuler secara bergantian, sehingga memungkinkan makanan tadi bergerak menuju ke arah lambung. Pada bagian atas esofagus terdapat otot yang menjaga supaya makanan tidak kembali ke rongga mulut. Dan juga ada otot di bagian bawah yang berbatasan dengan lambung, supaya makanan dari lambung tidak kembali ke esofagus. Otot tersebut bernama upper and lower esophageal sphincters. Kita bisa lihat dalam ilustrasi bahwa esofagus terletak di antara mulut dan lambung. Perbatasan antara mulut dan esofagus terdapat sphincter atau otot esofagus bagian atas. Sedangkan dengan bagian lambung terdapat pula otot sphincter, perbatasan antara esofagus dan lambung. Setelah esofagus, kita selanjutnya menuju organ lambung atau gaster. Pada lambung terdapat 3 bagian, yaitu bagian fundus, kardiak, dan pilorus. Lambung merupakan organ penampung makanan untuk jangka waktu yang sangat pendek. Terjadi penyampuran pada lambung makanan dengan HCl, kemudian terbentuklah thymus, lalu dialirkan ke usus halus. Enzim yang bekerja pada lambung ada 3, yaitu pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, renin yang mengubah susu menjadi kasein, serta lipase yang menghidrolisis asam lemak. Cara kerja lambung dipengaruhi oleh saraf otonom. Setelah makanan dicerna dalam lambung, maka makanan akan menuju usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang memiliki panjang kurang lebih 6 meter. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum yang berbatasan dengan lambung, yeyunum yang memiliki panjang 2,5 meter, serta ileum yang memiliki panjang 3,5 meter. Pada ilustrasi kita lihat lambung di atas, kemudian duodenum, menuju jejunum, dan ileum. Pada duodenum merupakan bagian usus halus yang paling pendek. Panjangnya sekitar 12 inci. Membentuk C-form, membentuk huruf C. Duodenum merupakan muara saluran empedu dan pankreas.
Empedu di sini berfungsi untuk pengemulsi lemak, sedangkan pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Sebagian besar proses pencernaan pada usus halus terjadi proses secara kimiawi. Bagian utamanya merupakan proses penyerapan makanan atau absorpsi. Terjadi sekitar 3-10 jam pada pencernaan makanan pada usus halus. Kecepatan gerak peristaltik usus halus sekitar 4-8 kali per menit. Enzim yang bekerja pada usus halus diantaranya adalah enterokinase, erepsin yang merupakan terdiri dari aminopeptidase dan depeptidase, serta sukrase, maltase, dan laktase. Proses absorpsi banyak melibatkan bagian kapiler dan limfe di villi usus. Kemudian, makanan tadi dibawa melalui vena porta menuju hepar. Organ selanjutnya setelah usus halus adalah kolon atau usus besar. Merupakan usus yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan ciri-ciri tanpa adanya bulu-bulu atau villi. Karena villi tadi berfungsi untuk penyerapan makanan. Sedangkan pada usus besar tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dari katup ileokolik menuju katup ileosekal itu merupakan bagian dari kolon. Tempat sisa makanan yang lewat. Terjadi absorpsi, sekresi musin, dan penyiapan selulosa untuk proses defekasi pada kolon. Makanan atau sisa-sisa makanan yang ada pada usus besar mengalami proses sekitar 16-20 jam. Hal yang istimewa pada kolon terdapat appendix atau usus buntu yang merupakan kumpulan dari jaringan limfe. Kolon atau usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu ascendens, transversus, dan descendens. Organ selanjutnya adalah rektum, anus, dan proses defekasi. Rektum dan anus memiliki struktur yang serupa dengan kolon, tetapi memiliki dinding yang lebih tebal, memiliki sphincter ani interna dan eksterna, dan memiliki refleks gastrokolika. Komposisi feses yang ada pada rektum berisi air, bakteri, epitel usus, sisa makanan yang tidak tercerna. Warna feses merupakan peran bilirubin yang dihasilkan oleh hepar atau hati. Ini kita lihat ringkasan proses kimia pencernaan pada organ-organ pencernaan. Dari mulut menuju esofagus, menuju lambung, kemudian usus halus, sari-sari makanan yang diserap usus halus dialirkan menuju liver atau hepar. Pankreas dan kandung empedu dialirkan ke usus halus, yaitu tepatnya di duodenum. Setelah diserap, sisa-sisa makanan dialirkan ke usus besar untuk selanjutnya mengalami proses pembusukan, penyerapan air, dan kemudian dibuang melalui rektum dan anus. Kita sekarang mempelajari tentang hepar, yang merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan. Hepar atau liver atau hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Posisinya berada tepat di bawah diafragma. Terdiri dari 2 lobus atau 2 bagian, yaitu kanan dan kiri. Istimewanya ada vena porta yang membawa nutrisi dari mukosa usus halus. Fungsi dari hepar atau liver yaitu untuk metabolisme glukosa, protein, dan lemak yang merupakan sumber energi dari tubuh kita. Kemudian terjadi proses glikogenik dan sekresi empedu yang dialirkan ke usus halus untuk membantu proses penyerapan lemak.
Kemudian kita mempelajari juga kandung empedu. Kandung empedu merupakan bagian setelah liver yang merupakan kantong membran yang berotot. Di dalamnya terdapat persediaan getah empedu yang berisi cairan alkali, disekresi oleh sel hepar, tersusun asas air, garam empedu, pigmen empedu, musin, kolesterol, dan zat yang lain. Garam empedu yang tersimpan dalam kandung empedu berfungsi untuk memperlancar kerja lipase dalam memecah lemak. Juga, pigmen empedu yang terkandung dalam kandung empedu sebagai pewarna feses dan urin. Gejala-gejala klinis yang biasanya dialami oleh pasien yang mengalami gangguan di sistem pencernaan biasanya seperti mual. Biasanya itu indikasi dari terjadinya distensi atau peregangan, iritasi dari saluran cerna yang dipengaruhi oleh pusat otak. Sedangkan muntah bukan aktivasi pusat muntah di medula oblongata yang dipengaruhi oleh adanya distensi atau iritasi dari saluran cerna. Hipoksia atau kadar penurunan oksigen, nyeri, serta peningkatan tekanan intrakranial. Adanya rangsang saraf simpatis juga berpengaruh ke organ pencernaan seperti mual, debar-debar, dan berkeringat. Kemudian juga gejala diare. Definisi diare di sini adalah frekuensi lebih dari 3 kali per hari atau konsistensi cair dalam BAB. Absorpsi air di kolon berkurang akibat dari iritasi atau infeksi saluran cerna atau hipermobilitas usus yang menjadi penyebab dari diare. Penyebab konstipasi atau sulit BAB biasanya frekuensi kurang dari 3 hari sekali dalam BAB atau defekasi, atau konsistensi dari feses yang keras, diakibatkan oleh absorpsi air di kolon meningkat akibat dehidrasi atau kurang serat, atau waktu makanan ada di kolon yang lebih lama. Demikian